Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Pratiwi Rizky dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi, kita telah mengetahui bahwa bumi merupakan salah satu planet yang layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Namun, bumi juga dapat berpotensi mengalami pemanasan global. Bagaimana proses pemanasan global dan efek rumah kaca? Yuk simak videonya. Yang akan saya jelaskan pertama adalah tentang pengertian pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan di daratan bumi. Adapun penyebab dari pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, efek umpan balik. Efek umpan balik merupakan proses pemanasan yang menghasilkan uap air yang mengakibatkan kesetimbangan konsentrasi uap air. Yang ketiga, variasi matahari. Variasi matahari merupakan perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Dampak dari pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklim tidak stabil. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Yang ketiga, suhu meningkat. Dan yang keempat, gangguan ekologis. Bagaimana sih cara mengantisipasi pemanasan global? Adapun cara mengantisipasi pemanasan global adalah yang pertama, konservasi lingkungan. Dengan cara reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, gunakan energi alternatif. Contohnya, energi air, matahari, angin, dan bioenergi. Yang ketiga, daur ulang. Mendaur ulang barang yang tidak terpakai untuk dimanfaatkan kembali. Dan yang terakhir adalah mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanasan global. Setelah mengetahui pengertian dari pemanasan global, dampak, penyebab, dan cara mengantisipasinya, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah proses alami di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Proses ini juga menyebabkan permukaan bumi hangat dan memperkenankan bumi dijadikan tempat tinggal yang nyaman. Lalu, mengapa efek rumah kaca berdampak negatif? Hal ini dikarenakan perbuatan manusia yang menyebabkan efek rumah kaca meningkat sehingga bumi terasa semakin panas. Teori efek rumah kaca pertama kali dikemukakan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824, yang kemudian diperkuat oleh Claude Pauilet pada tahun 1827 dan 1838, dan John Tyndall pada tahun 1859. Bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Berikut merupakan gambar dari proses terjadinya efek rumah kaca. Yang pertama, panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Lalu, panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer. Kemudian, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Dan yang terakhir, panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya, suhu bumi semakin meningkat. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berada di dalam mobil yang sedang parkir di bawah teriknya matahari dan kaca mobil dalam keadaan tertutup. Panas yang masuk lewat kaca mobil itu sebagian lainnya terperangkap dalam mobil. Hal itu mengakibatkan suhu di dalam mobil lebih tinggi daripada di luar. Penyebab efek rumah kaca. Yang pertama, penebangan liar dan pembakaran hutan mengakibatkan berkurangnya media yang mengurangi efek rumah kaca. Yang kedua, industri pertanian. Penggunaan pupuk non-organik menghasilkan gas rumah kaca, seperti nitrous oksida yang kemudian dilepaskan ke udara.
Yang ketiga, pencemaran laut. Akibatnya, banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, sehingga laut tidak bisa menyerap karbon dioksida. Yang keempat, limbah rumah tangga. Jika dibiarkan, akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari efek rumah kaca? Adapun dampak yang ditimbulkan dari efek rumah kaca adalah yang pertama, pemanasan global, yang kedua, mencairnya es di kutub, yang ketiga, kerusakan ekosistem, dan yang keempat adalah menipisnya lapisan ozon. Bagaimana cara menanggulangi peningkatan efek rumah kaca? Adapun cara yang pertama adalah hemat energi listrik, yang kedua beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik, yang ketiga menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, yang keempat mengolah limbah peternakan, yang kelima menggalakkan reboisasi, dan yang terakhir adalah batasi penggunaan plastik. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah pemanasan global menjadi salah satu peristiwa yang akan terjadi akibat meningkatnya efek rumah kaca. Singkatnya, efek rumah kaca adalah penyebabnya, sementara pemanasan global adalah akibat yang akan ditimbulkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.